ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang ditimpakan olehnya kepada kaum Tsamud. Ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, fanadau sahibahum, sampai ayat yang ke-32. Sampai ayat yang ke-32, silakan dibaca. Fanadau sahibahum, ayat yang ke-29 sampai 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fanadau sahibahum fata'aqa fa'aqar fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Inna arsalna 'alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtazir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, hasbuk. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang ditimpakan kepada kaum Tsamud yang telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, membunuh unta yang merupakan tanda dan mukjizat Nabi Saleh alaihi salam, dan mereka menyombongkan diri, angkuh menentang Nabi Saleh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fanadau sahibahum fata'ata fa'aqar. Fanadau, maka mereka memanggil, sahibahum, sahabat atau kawan mereka. Ya, yang dimaksud dengan kawan mereka itu yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Asy-Syams, idzim ba'asa asqaha. Asqaha, yang paling bejat, yang paling jahat di antara mereka. Ada dua orang yang dijelaskan oleh ulama tafsir, dan mereka membunuh, fata'ata, berbuat nekat dan membunuh unta tadi. Kemudian Allah berfirman, fakaifa kana adzabi wa nuzur, maka bagaimana adalah azabku dan peringatanku. Bagaimana azab Allah? Tentu azab Allah Subhanahu wa taala sangat keras, sangat dahsyat, sangat kuat untuk orang-orang yang menentang Allah Jalla fi'ula. Fa kaifa kana adzabi wa nuzur. Ini pertanyaan takriri, untuk mentakrir, menetapkan bahwa azab Allah itu sangat keras, sebagaimana yang diperbuat oleh Allah kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam sebelumnya, kaum Ad. Kaum Nabi Nuh dengan banjir besar, maka tidak ada seorang pun atau satu pun yang tersisa. Semuanya tenggelam. Semua tenggelam, sampai puncak-puncak gunung pun tenggelam. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang tidak tenggelam kecuali yang berada di kapal Nabi Nuh. Kaum Ad dibinasakan oleh Allah dengan angin besar, angin kencang, rihin sarsarin, yang terus menerus selama 7 layalin wa 8 ayyam, 7 malam 8 hari terus menerus angin kencang, dan
menerbangkan semua, bahkan manusianya diterbangkan setinggi-tingginya, kemudian ditimpakan atau dilemparkan ke permukaan bumi sehingga terpisah kepala dengan jasad. Ya, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah atau nakhlim munqair. Ya, batang kurma yang tidak ada lagi dahannya, tidak ada lagi puncaknya. Semuanya telah terputus. Begitulah keadaan kepala-kepala manusia yang diterbangkan sehingga tidak terlihat. Saking tingginya diterbangkan oleh angin, kemudian dicampakkan ke permukaan bumi. Itu kaum 'Ad. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur? Bagaimana dahsyatnya azabku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan peringatanku. Allah ceritakan ini kepada kaum Quraisy juga sebagai peringatan, dan kepada umat Nabi Muhammad sampai hari ini dan sampai hari kiamat nanti juga sebagai peringatan. Fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Dan kaum Tsamud ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan bagaimana Allah menghukum mereka. Allah berfirman, "Inna arsalna alaihim." Sungguhnya kami arsalna, mengirimkan atas mereka sayhatan wahidah. Satu suara atau teriakan, wahidah satu. Sayhah teriakan yang keras. Ya, satu teriakan yang keras. Fakanu, maka adalah mereka kahashimil muhtadhir. Hashim, rumput-rumput yang kering. Al-muhtadhir, pengembala atau pemilik hewan-hewan ternak yang menyediakan makanan untuk ternaknya. Jadi dikumpulkan rumput-rumput yang masih segar. Kemudian ketika sudah lama, maka daun-daun yang ada di tangkai-tangkai rumput tersebut karena kering berjatuhan. Ini salah satu maknanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir. Atau ketika daun-daun yang kering itu diinjak-injak oleh hewan-hewan ternak tadi, maka dia berpisah dan hancur, berpisah dari ranting-rantingnya, dari dahannya, kemudian hancur karena diinjak oleh hewan-hewan ternak. Seperti itulah tercabik-cabiknya tubuh dan jasad-jasad manusia ketika teriakan keras itu menggema. Jadi tercabik-cabik jasad mereka. Fakanu kahashimil muhtadhir. Dengan suara teriakan itu, dan mereka semua hancur. Dan jasadnya terpotong-potong bagaikan daun-daun tadi terpisah dari rantingnya, dari daun-daun yang kering. Ya, dengan mudahnya ketika digoyangkan dia akan terpisah. Pecahan-pecahannya itu yang diperumpamakan oleh Allah pada jasad-jasad manusia atau umat kaum Nabi Saleh ini, kaum Tsamud, ketika teriakan keras itu ditimpakan oleh Allah. Dan teriakan ini teriakan malaikat Jibril. Dan semuanya seperti itu. Mati semuanya. Dan matinya bukan bergelimpangan seperti kaum 'Ad. Matinya mereka dengan jasad yang sudah terpotong-potong oleh pekikan suara tersebut. Ya, fakanu kahashimi al-muhtadhir wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ini juga ditujukan kepada orang Quraisy yang mengingkari Nabi, dan diceritakan oleh Allah azab-azab tadi kepada mereka. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, dimengerti, dipahami. Fahal mim muddakir, maka adakah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran? Ya, kepada mereka, orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad SAW, walaupun ya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bukti-bukti, mukjizat-mukjizat, tanda-tanda kenabian. Bahkan di awal ayat surat ini, terbelahnya bulan. Ya, terbelahnya bulan. Setelah terbelah kemudian menyatu kembali. Ya, setelah mereka melihatnya di sebelah Jabal Abu Qubais. Ya, di sebelah gunung Abu Qubais yang ada di Mekah, kemudian yang sebelahnya lagi berada di sebelah gunung tersebut, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian mereka menyaksikan kembali
dua belahan tadi menyatu, ya, menyatu, dan mereka tetap juga tidak mau percaya, dan bahkan mereka menuduh itu adalah sihir Nabi Muhammad SAW. Allah ingatkan dengan cerita dan kisah-kisah umat-umat terdahulu yang telah mendustakan. Kita lupa menjelaskan bahwa di pangkal atau di cerita Nabi Nuh, ya, kadzabat qablahum qaumu Nuhin, ya, fakadzabu abdana. Di sana Allah mengatakan maka mereka mendustai hamba kami. Kemudian ketika bercerita tentang kaum Ad, kadzabat Adun bin Nuzur, telah mendustakan kaum Ad bin Nuzur, jamak dari Nazir, ya, yaitu tentang atau terhadap pembawa-pembawa peringatan. Maksudnya semua para nabi. Padahal yang didustakan cuma Nabi Hud. Kaum Ad mendustakan siapa? Mendustakan Nabi Hud yang diutus kepada mereka. Wa ila adin akhahum Huda. Dan kepada kaum Ad kami mengutus Nabi Hud, saudara mereka, yaitu sebangsa dengan mereka. Nabi Hud yang mereka dustakan, tetapi Allah mengibaratkan mereka mendustakan seluruh para nabi. Karena mendustakan seorang nabi merupakan pendustaan terhadap seluruh para nabi. Mendustakan satu nabi, mendustakan semuanya. Ya. Makanya Allah berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa kullun amana billah wa malaikatihi wa rusulih." Ya. Beriman kepada semua para rasul. Satu orang rasul didustakan, maka seakan-akan mendustakan semua para rasul. Makanya di antara rukun iman umat Islam, ya, orang kaum muslimin, rukun imannya mengimani semua para rasul. Satu orang rasul saja yang didustakan oleh seorang muslim, maka jatuh dan runtuh keimanannya. Jadi Allah mengatakan kadzabat Adun bin Nuzur. Kemudian kadzabat Thamud bin Nuzur. Kaum Thamud juga mendustakan pembawa-pembawa peringatan-peringatan Allah, yaitu mereka mendustakan semua para rasul. Walaupun yang mereka dustakan secara nyata adalah Nabi Saleh yang mereka dustakan. Tetapi ketika mereka mendustakan Nabi Saleh, seakan-akan mereka mendustakan semua para rasul. Karena agama mereka sama, yang mereka bawa sama, yang mengutus mereka satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dibaca, sangat mudah untuk dipelajari maknanya, untuk dihafal bahkan, ya. Dan kita seringkali menyampaikan bahwa banyak para penghafal Al-Quran yang sama sekali tidak bisa berbahasa Arab, sama sekali tidak mengerti bahasa Arab, tapi mereka menghafal Al-Quran dengan ungkapan yang tepat, dengan makhraj huruf dan bacaan yang tepat, padahal mereka sama sekali tidak mengerti bahasa Arab. Dan bahkan ada orang yang hafal Al-Quran secara detail sampai nomor-nomor ayatnya, dan bahkan halamannya ia hafal, tetapi dia tidak bisa berbicara dengan lancar. Ya, tidak bisa berbicara dengan lancar. Tidak bisa berbicara dengan lancar dalam pembicaraan manusia biasa, tetapi dia bisa menghafal Al-Quran dengan hafalan yang sangat kuat. Dan bahkan menghafal nomor-nomor ayat, disuruh membaca ayat sekian, maka dia membacanya. Ada manusia yang seperti ini, adalah tanda apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dimengerti, untuk dipahami, untuk diamalkan. Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Setelah selesai dari cerita kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud yang barusan kita selesaikan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kaum Nabi Lut. Ya, kaum Nabi Lut. Allah berfirman, kadzabat qaumu Lutin bin Nuzur. Kadzabat qaumu Lutin bin Nuzur, telah mendustakan kaum Lut.
Lut nama Nabi, Nabi Lut. Ya, bin nuzur ini yang tadi kita isyaratkan bahwa nuzur ini jamak dari nadhir. Itu para pembawa peringatan. Itu para rasul. Sebenarnya kaum Lut mendustakan siapa? Nabi Lut alaihissalam. Tetapi Allah mengibaratkan mereka mendustakan semua pembawa peringatan dari Allah, yaitu para nabi dan rasul. Karena memang hakikatnya mereka mendustakan apa yang dibawa oleh semua para rasul, karena yang dibawa oleh semua para rasul sama. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tugas mereka menyeru untuk mengibadati Allah. U'budullah. Ibadatilah oleh kalian Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut adalah kullu ma yu'badu min dunillahi wa huwa radin. Setiap yang diibadati selain Allah dan dia ridha. Dan dia ridha. Ibnu Qayyim menjelaskan, juga dinukilkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kashfus Syubuhat, atau juga dalam dalam Ushul Tsalatsa, bahwa taghut itu adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min matbu'in aw min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Taghut adalah tindakan melampaui batas yang dilakukan oleh seorang hamba, baik itu melampaui batas dalam menyembah. Ketika yang disembah itu bukan lagi Allah, tetapi yang selain Allah, ini namanya taghut. Kemudian matbu', melampaui batas dalam mengikuti. Seharusnya dia tidak pantas diikuti. Yang harus diikuti adalah seseorang nabi, tetapi selain nabi diikuti dengan mutlak kemanapun dia pergi, maka ini juga dinamakan taghut. Muta', melampaui batas dalam mentaati. Apalagi mentaati hamba sampai untuk bermaksiat kepada Allah pun ditaati, ini juga dinamakan taghut dalam istilah atau dalam definisi yang lain. Intinya dalam konteks beribadah kepada selain Allah, taghut adalah sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha. Ini mengeluarkan para nabi dan para malaikat atau makhluk-makhluk Allah yang lain yang memang mereka tidak setuju disembah. Langit tidak setuju disembah. Bumi juga tidak suka disembah. Matahari, bulan, bintang dan makhluk-makhluk yang lain tidak suka disembah. Para nabi dan rasul, para malaikat tidak suka disembah, tidak ridha. Bahkan Allah ceritakan itu dalam Al-Quran, bagaimana nanti mereka mengingkari. Malaikat juga mengingkari. Malaikat ketika dinyatakan bahwa mereka disembah selain Allah, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun?" Ya, apa benar mereka itu menyembah kalian? Karena mereka manusia itu mengaku menyembah malaikat. Tanda bahwa malaikat tidak setuju disembah, mengatakan, "Qalu subhanak." Ya, Maha suci engkau ya Allah. Ya, justru mereka menyembah jin. Karena sebagian jin ada yang ingin disembah. Ada yang ingin disembah oleh manusia. Begitu juga para nabi yang disembah selain Allah nanti akan didatangkan. Ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesyirikan, dan yang disembah selain Allah bila mana menyukainya maka dinamakan taghut. Wajtanibut taghut. Jadi inti diutusnya para rasul adalah mengajak manusia untuk mengibadati Allah dan menjauhi taghut. Jadi ketika satu nabi yang didustai, seakan-akan mendustakan seluruh para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabat qaum Lutin bin nuzur. Kaum Lut telah mendustakan semua pembawa peringatan, itu semua para rasul. Walaupun mereka pada hakikatnya mendustai atau mendustakan Nabi Lut saja, tetapi seakan-akan mereka mendustakan semua, karena Nabi Lut mengajak mereka untuk menyembah Allah sebagaimana Nabi Saleh sebelumnya, sebagaimana Nabi Hud sebelumnya, sebagaimana Nabi Nuh alaihimussalam sebelum mereka. Jadi ini ayat yang ke-33. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna." Inna, sesungguhnya kami, arsalna, mengirimkan, alaihim, atas mereka atau kaum Nabi Lut.
Ya, kaum Nabi Lut diutus, dia kirimkan oleh Allah kata mereka hasiban. Hasiban batu. Ya. Batu yang dikirimkan oleh Allah. Yang dilemparkan kepada mereka. Jadi mereka dilempari dengan batu. Ini bukan satu-satunya hukuman. Sebagaimana untuk kaum Nabi Hud dikirimkan angin selama 7 malam 8 hari. Kaum Thamud dikirimkan, dihukum dengan teriakan yang keras. Sementara kaum Nabi Lut diberikan hukuman yang bertubi-tubi. Ya. Pertama, sebagaimana diceritakan oleh Allah di dalam surat ini, mereka yang hendak menggagahi, ya, malaikat yang datang ke rumah Nabi Lut untuk bertamu, ya, mereka ingin melampiaskan birahi mereka kepada malaikat tersebut karena mereka melakukan hubungan sejenis, dan malaikat datang menyerupai laki-laki yang tampan, ya, rupawan. Maka berita ini dibocorkan oleh istri Nabi Lut kepada mereka, maka berdatanganlah mereka, dan Nabi Lut berusaha untuk menghalang-halangi mereka dengan sekuat kemampuan. Bahkan berusaha untuk menutup pintunya agar tamunya ini tidak terjamah oleh mereka. Dan bahkan menawarkan anaknya, bila mana kalian memang ingin melampiaskan hasrat kalian, maka ikuti tabiat manusia, kodrat manusia. Laki-laki berhubungan dengan perempuan. Nikahi anak-anak saya ini, anak-anak perempuannya. Tetapi mereka mengatakan, wa innaka la ta'lamu ma nurid. Sesungguhnya engkau tahu bahwa apa yang kami inginkan bukan perempuan. Padahal Nabi Lut sudah mengancam mereka dengan hukuman. Maka ketika Nabi Lut sudah habis tenaga untuk melindungi tamunya, karena dia tidak tahu bahwa mereka ini malaikat. Sebagaimana Nabi Ibrahim sebelum itu, karena di semasa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut zaman dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Lut salah satu yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul. Allah berfirman, fa amana lahu Lutun. Bercerita tentang Nabi Ibrahim, maka beriman kepada Nabi Ibrahim Nabi Lut. Karena Nabi Ibrahim tidak banyak memiliki umat, dan tidak banyak yang beriman kepadanya, padahal dia sudah melalang buana dari Syam ke Mesir, dari Mesir ke Jazirah Arab. Tidak banyak yang beriman kepadanya. Ya. Dan Allah mengingatkan bahwa Nabi Ibrahim walaupun tidak banyak beriman, Nabi Ibrahim bagaikan ummah, satu umat yang besar. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu umpama sebuah umat yang besar. Ya. Dan yang beriman kepadanya yang diceritakan oleh Allah, Nabi Lut alaihissalam, fa amana lahu Lutun. Berarti dia sezaman, dan malaikat yang datang kepada Nabi Lut sebelumnya sudah mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim menyambutnya sebagai seorang tamu, disembelihkan kambing. Ya. Dan dia tidak tahu malaikat. Sampai malaikat itu sendiri yang mengabarkan dia utusan Allah untuk menyampaikan kabar gembira tentang lahirnya anak Nabi Ibrahim dari istrinya Sarah, yaitu yang nanti akan melahirkan Ishak. Wa min wara'i Ishaq Ya'qub, sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia mengabarkan bahwa kami diutus oleh Allah untuk menimpakan hukuman bencana azab untuk kaum Nabi Lut. Ya. Lalu berangkatlah mereka ke perkampungan Nabi Lut, karena diutus ke kaumnya sendiri, kaum Nabi Lut alaihissalam, dan setibanya di sana Nabi Lut pun tidak mengenalinya, dan bahkan dia memuliakan tamunya ini dengan pemuliaan yang luar biasa, menghadapi ancaman nyawa untuk membela dan melindungi kehormatan tamunya, dan ditutup pintunya, dihalangi dengan sekuat tenaga. Ya, au awi ila ruknin syadid. Bahkan kalau saya mampu untuk bisa memiliki kekuatan yang kuat, maka saya akan tetap mempertahankan mereka. Dan bahkan menawarkan anaknya untuk mereka nikahi. Kalau kalian ingin tetap melampiaskan syahwat kalian, nikahi anak saya. Ini kodrat Allah. Laki-laki dan perempuan berhubungan normal. Tapi mereka tidak mau. Diancam dengan hukuman,
mereka tetap juga bersetegang untuk mendapatkan, karena memang tidak seperti laki-laki yang ada di kaumnya. Mereka tak, karena kabar tadi bahwa ini tidak ada laki-laki yang seperti mereka, tamu Nabi Lut yang ada di kaum di negeri tersebut. Akhirnya semua laki-laki berbondong-bondong mendatangi rumahnya. Dan ketika itulah malaikat mengabarkan bahwa mereka utusan Allah, dan Allah perintahkan mereka untuk membutakan mata mereka. Ini siksaan pertama, sebagaimana diceritakan oleh Allah di sini. Sebelumnya nanti yang hasiban ini setelah inna arsalna alaihim hasiban, ini setelah yang berikutnya. Ya, setelah mata mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besok harinya mereka ditimpakan, bahkan malaikat Jibril mencabut negeri tersebut dan mengangkat setinggi-tingginya ke kolong langit. Kemudian dibalikkan. Ya, sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini hukuman yang berikutnya, yang pertama diceritakan di sini adalah dilempari mereka dengan hujan batu. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin. Illa kecuali ala keluarga Lut. Nabi Lut alaihissalam. Keluarga di sini maksudnya bukan keluarga yang kita pahami. Tetapi keluarga ini kata para ulama maksudnya adalah atba'ur rajuli alur rajuli atba'uhu alladhina taba'uh. Al keluarga seseorang itu adalah pengikut-pengikut yang mengikutinya. Berarti di sini keluar siapa? Keluar istrinya. Istrinya tidak mengikutinya. Maka dia walaupun keluarga secara definisi, tetapi dalam konteks ayat ini dia bukan keluarga. Karena yang dikecualikan selamat dari lemparan batu, hujan batu tadi adalah keluarga Nabi Lut. Berarti keluarga di sini adalah pengikut-pengikut Nabi Lut, terutama anak-anak perempuannya. Ya. Yang Allah berfirman najjainahum bisahar. Kami selamatkan mereka, berarti kejadian lemparan batu ini besok paginya. Karena waktu sahur sebelum subuhnya mereka diselamatkan oleh Allah. Najjainahum, kami selamatkan mereka bisahar, di waktu sahur sebelum fajar. Ya. Allah berfirman, fa asri bi ahlika bi qita'in minal laili mudlimah. Maka berjalanlah kamu dengan keluargamu pada kegelapan malam. Jadi sebelum karena kalau sudah mendekati fajar atau sudah terbit fajar kadzib, itu kegelapan malam itu sudah mulai menipis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Lut membawa keluarganya untuk menyelamatkan diri keluar dari perkampungan mereka biqita'in minal laili mudlimah. Itu ketika potongan-potongan malam itu masih gelap, masih pekat sehingga tidak terlihat. Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan diketahui oleh kaumnya, sehingga nanti akan dihalangi, akan disiksa, ditangkap dan seterusnya. Dan ini menunjukkan fi'lul asbab, tawakal yang hakiki. Sebagaimana Nabi SAW keluar di malam hari hijrah dari Mekah dan bahkan bersembunyi di Gua Thur selama 4 malam. Ini semuanya fi'lul asbab. Fi'lul asbab. Ini tawakal yang hakiki. Harus bergabung antara berserah diri kepada Allah dengan melakukan ikhtiar. Kalau Allah memang menyelamatkan Nabi, kenapa? Di siang hari Allah mampu menyelamatkan. Bahkan di tengah-tengah kerumunan orang-orang musyrikin, Allah mampu menyelamatkan. Begitu juga Nabi Lut sekarang ini. Allah mampu menyelamatkan Nabi Lut dengan keluarganya untuk keluar di siang bolong ketika kaumnya berkeliaran di permukaan bumi. Tetapi untuk mengajarkan bahwa tawakal itu harus ada fi'lul asbab, maka di malam hari diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana Nabi Musa meninggalkan Mesir bersama Bani Israel kapan? Di malam hari. Ya, membawa Bani Israel bersembunyi-sembunyi, mengendap-endap meninggalkan Mesir untuk di malam hari. Ini juga fi'lul asbab. Kalau Allah ingin menyelamatkan mereka, tanpa sebab itu Allah bisa. Tetapi Allah mengajarkan bagaimana melakukan sebab. Di sini Allah mengatakan najjainahum bisahar, kami selamatkan Nabi Lut dengan keluarganya itu di waktu sahur. Itu sahurnya bukan waktu yang sudah terang ya, tetapi di kegelapan malam yang masih pekat. Dan itu
ni'matan min indina. Keselamatan itu merupakan nikmat, ya, merupakan nikmat min dari indina, sisi kami. Jadi ya, Allah berfirman, kadzalika najzi man syakar. Begitulah atau demikianlah kami memberi balasan. Najzi man, orang, syakar yang bersyukur. Ini mungkin setelah azan, masih lama? Udah azan. Berarti setelah azan kita lanjutkan ini sambil melanjutkan bacaan untuk tafsir Sa'di nanti setelah azan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ni'matan min indina, keselamatan yang diberikan oleh Allah untuk keluarga Nabi Lut alaihissalam itu merupakan nikmat dari Allah. Selamat dari azab di dunia. Itu penyebabnya adalah, jadi alasan menyelamatkan itu disebutkan oleh Allah. Kadzalika najzi man syakar. Ini kaidahnya. Untuk bisa selamat dari azab di dunia, Allah Subhanahu wa taala berikan sebabnya, berikan jalannya, yaitu syakar. Demikianlah kami memberikan balasan terhadap orang yang bersyukur. Ya, jadi Allah mengabarkan bahwa ia menyelamatkan Nabi Lut dengan keluarganya, dengan pengikut-pengikutnya, dan Allah juga menyebutkan alasan kenapa mereka diselamatkan. Memberikan pelajaran kepada kita, kalau ingin selamat, maka kita mesti bersyukur. Bersyukur adalah
memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkat syukur yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah. Karena Allah yang mencipta kita. Allah yang memberikan semua fasilitas untuk kita di dunia. Allah yang mengutus Rasul, menurunkan kitab agar ia diibadati. Maka ketika kita beribadah kepada Allah satu-satunya dan bersih dari praktek kesyirikan, ini syukur yang tertinggi. Syukur yang tertinggi. Maka hukuman yang cepat diturunkan oleh Allah terhadap orang-orang yang berbuat syirik. Karena mereka tidak bersyukur. Mereka tidak bersyukur. Justru mereka adalah orang-orang pelaku-pelaku kezaliman. Kenapa? Allah telah mencipta mereka, memudahkan fasilitas mereka untuk hidup di dunia, ternyata mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau patuh kepada utusan Allah. Abasharan minna wahidan nattabi'uhu, kata mereka kaum Tsamud, satu orang pantas kita ikuti, padahal mereka tunduk kepada benda-benda mati. Manusia walaupun satu orang, mereka anggap ini kesesatan. Inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. Mengikuti satu orang Nabi Saleh yang mereka kenal akhlak, tabiat, budi pekertinya, mereka menganggap ini tidak masuk akal dan kesesatan bila mana dia dijadikan ikutan. Sementara mereka sendiri merendahkan diri, menghinakan diri kepada benda-benda mati, kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Tidak melihat, tidak mendengar, tidak berakal, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa memberi mudarat, tidak bisa memberi manfaat. Justru mereka sembah. Manusia yang bisa berbuat, mereka tidak mau mentaati dan bahkan mereka mengatakan ini tidak masuk akal. Ini ma'asyal muslimin, keburukan dari atau sisi buruk dari kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa balasan keselamatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, terutama di sini kaum Nabi Lut, pengikut Nabi Lut, adalah disebabkan mereka bersyukur. Maka bersyukurlah, pasti engkau akan selamat. Uskur tanzu. Engkau bersyukur, maka engkau selamat. Ya, terutama beribadah kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, "Walaqad anzarahum batshatana." Walaqad anzarahum, dan sungguh anzarahum, dia telah memberikan peringatan. Siapa dia di sini? Nabi Lut telah mengingatkan kaumnya. Dan bahkan ketika mereka mengepung rumahnya, dia sudah peringatkan tentang azab Allah. Batshatana, azab kami, hukuman kami. Allah telah Nabi Lut mengingatkan kaumnya dari azab Allah, ancaman hukuman dari Allah. Fatamarau, tetapi mereka tetap meragukan, mendustakan bin nuzur, tentang terhadap peringatan-peringatan tersebut. Mereka tidak peduli ancaman apapun yang disampaikan oleh Nabi Lut, mereka tidak percaya. Ya, mereka sama sekali tidak percaya. Sebagaimana sebelumnya kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud, tidak percaya ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Nabi Saleh. Jangan kalian ganggu sapi unta betina ini, jangan kalian ganggu unta ini, dan jangan kalian mengambil bahagian jadwal minumnya dia, karena ini di antara keistimewaan unta tadi, bahwa dia minum minuman satu umat. Jadi satu hari kaum Tsamud mengambil air minum untuk sejumlah hari yang diambil itu, nanti besok untanya minum sebanyak itu. Dan ketika dia minum dari air tersebut, dia memberikan kepada umat Nabi Saleh, kaum Tsamud, air susunya untuk semua mereka. Jadi mereka tidak rugi sebenarnya. Tapi karena pendustaan, pembangkangan, mereka akhirnya melanggar aturan tersebut dan bahkan membunuh unta yang tadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kaum Nabi Lut. Ya, sudah diberi ancaman tetapi mereka juga tidak percaya. Fatamarau bin nuzur. Kemudian walaqad rawaduhu, dan sungguh mereka telah merayu, menggoda
membujuk, ya, rawaduhu an dhaifihi, untuk mendapatkan tamunya, an tentang atau dari dhaifihi, tamunya, itu malaikat tadi. Jadi mereka bernegosiasi dengan Nabi Lut untuk bisa menyerahkan tamunya, tetapi Nabi Lut tetap bersikeras. Dan seperti yang tadi kita sampaikan, Allah juga bercerita di surat-surat yang lain bagaimana teguh dan kokohnya Nabi Lut mempertahankan kehormatan tamunya, karena dia tidak tahu bahwa itu malaikat, ya, sehingga dia berupaya untuk melindungi mereka dari perbuatan terkutuk dan kotor umatnya, kaumnya, ya. Fatamasna a'yunahum, inilah hukuman yang tadi pertama, ya. Sebelum yang tadi disebutkan pertama kali, sebenarnya ini yang urutannya yang pertama, fatamasna a'yunahum, karena yang dilempari, dihujani dengan batu itu besok harinya, sementara dibutakan ini pada hari mereka menyerang rumah Nabi Lut alaihissalam. Fatamasna, maka kami butakan a'yunahum, mata-mata mereka. Jadi mereka tiba-tiba tidak melihat. Dicabut pandangan mata mereka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya tadi. Melalui malaikat yang diutus oleh Allah tadi, dipukul oleh malaikat sehingga hilang, ya, rusak mata mereka semua seketika. Ya. Fadzuqu, maka rasakanlah oleh kalian azabi, azabku, kata Allah, wa nudhuri, dan ancaman atau peringatan-peringatanku. Ini, ya, itu jadi menunggu besok harinya mereka dalam keadaan buta, untuk melarikan diri mereka juga tidak mampu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad sabbahahum bukratan, dan sungguh, ya, sabbahahum, Allah menimpakan mereka azab bukratan, besok harinya, pagi harinya, setelah Nabi Lut pergi meninggalkan kampungnya. Azabun, azab mustaqir, yang tetap, yaitu yang memang tidak menyisakan apa-apa, semuanya tertimpa atau ditimpa oleh hukuman ini, yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat yang lain, ya, bahwa mereka yang pertama tadi juga dilempari dengan batu, kemudian negeri mereka diangkat oleh Allah, dicabut, ya, perkampungan mereka dicabut dan diangkat setinggi-tingginya, kemudian dibalikkan. Ada saat itu mereka dilempari juga dengan batu, kemudian ditimpakan ke bawah, ya, ditimpakan, dan ini hukuman yang luar biasa, berlipat-lipat lebih dari kaum-kaum sebelumnya, ya, karena hukuman terhadap tambahan kemaksiatan mereka, yaitu berhubungan sejenis, ya, berhubungan sejenis, melakukan perbuatan berhubungan sejenis, laki-laki, ya, dengan laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzuqu adzabi wa nudhur. Ini dua kali, ya. Ini bagi yang menghafal Al-Qur'an juga, ini mutasyabihat yang seperti ini harus berhati-hati. Ya, fatamasna a'yunahum, maka kami butakan mata-mata mereka, fadzuqu adzabi wa nudhur. Ya, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Kemudian pada ayat setelahnya Allah berfirman, fadzuqu adzabi wa nudhur, dua kali. Maka rasakanlah oleh kalian azabku dan peringatanku. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, ini sama dengan yang lain, diulang-ulang terus oleh Allah. Setiap selesai cerita umat yang dibinasakan oleh Allah, lalu Allah kembali kepada umat yang diturunkan cerita ini kepada mereka, yaitu kaum Quraisy, orang-orang Arab yang diutus Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Allah mengatakan bahwa sungguh Al-Quran telah kami mudahkan untuk dipelajari, dibaca, dipelajari, dimengerti, dipahami, dan diamalkan. Maka adakah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran? Jadi cerita-cerita itu terus dijelaskan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran ini yang akan menyelamatkan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Bila mana mereka beriman dengan Al-Quran dan mengimani pembawa Al-Quran, maka mereka akan selamat dari hukuman. Bila mana tidak, inilah mungkin makna ancaman, ya, fa kaifa kana adzabi wa nudhur. Menurut kalian bagaimana azabku, kata Allah kepada orang Quraisy setelah menceritakan bagaimana Allah membinasakan kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Lut,
Ya, ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengulangi fa kaifa kana adzabi wa nuzur. Kemudian yang ada yang istimewa di sini khusus untuk kaum Nabi Lut ini Allah menegaskan fadzuqu adzabi wa nuzur. Sementara sebelum-sebelumnya tidak ada. Ini menunjukkan bahwa betapa buruknya, betapa kotornya kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka. Karena tidak ada sebelumnya terjadi. Tidak ada. Sebelumnya terjadi dari penyimpangan moral yang begitu bobrok di sini ketika adanya perbuatan berhubungan sejenis. Ini makanya Allah katakan fadzuqu adzabi wa nuzur, kemudian Allah mengatakan fadzuqu adzabi wa nuzur, kemudian azabnya juga tidak seperti umat-umat sebelumnya. Ya, azabnya berlipat-lipat. Dibutakan mata mereka, mereka merasakan kebutaan seketika semuanya yang datang untuk melakukan perbuatan terkutuk itu kepada tetangganya, tamunya Nabi Lut. Kemudian selama 1 malam mereka merasakan hukuman tersebut, kemudian dibalikkan, kemudian dilempari dengan hujan batu, ya, ini yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, setelah itu nanti Allah bercerita tentang Nabi Musa. Ini terakhir ya. Dan rentetan cerita yang telah kita selesaikan 4 ya, tersisa kaum Nabi Musa dengan Fir'aun, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Lut. Ini rentetannya seiring dengan perjalanan sejarah. Jadi berurutan. Dari zamannya berurutan. Nabi Nuh pertama, kaum Ad yang kedua, kemudian kaum Thamud, kemudian kaum Nabi Lut. Ini semuanya adalah berurutan, masanya berurutan. Nanti setelah Nabi Lut ini akan datang Nabi Musa alaihissalam, bukan langsung ya, tetapi cerita yang ada dalam surat ini adalah cerita yang urutan masanya berurutan. Kemudian surat ini sebenarnya surat azab, ya, surat hukuman, ya, peringatan, ancaman-ancaman, dan bagaimana beratnya, bagaimana dahsyatnya azab Allah. Makanya Allah mengatakan fa kaifa kana, diulang-ulang, fa kaifa kana azabi wa nuzur, fa kaifa kana azabi wa nuzur. Dan redaksi surat ini dari awal sampai nanti ujung-ujungnya itu semuanya tentang siksa. Kalau kita membacanya, mungkin kalau kita teliti dan kita telaah akan membuat kita benar-benar khawatir dan takut. Ya. Tetapi nanti di ujung surat ini akan ada sesuatu yang sangat luar biasa, dan inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar menanamkan rasa takut, tetapi di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan. Makanya Allah berfirman di ujung surat, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Insyaallah akan kita pelajari tentang ini pada waktunya. Adapun pada malam hari ini kita selesai dari cerita Nabi Lut dengan kaumnya. Adapun tafsir Syekh Sa'di saya rasa tidak cukup waktu untuk membacanya. Kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Juga tersisa dari cerita kaum Tsamud, ya, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna alaihim sayhatan wahidah. Ini dari sini insyaallah akan kita baca, ya, dari tafsir Syekh Sa'di pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan ilmu, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari, menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Semoga kita juga selalu dimudahkan oleh Allah untuk bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan. Dan semoga kita juga dilindungi oleh Allah dari berbagai macam bencana dan hukuman. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.